Di desa Sukamaju yang tenang dan penuh kenangan, sebuah ancaman gelap mulai merayap tanpa suara. Tanah yang selama puluhan tahun diwariskan turun-temurun kini terancam hilang dalam sekejap. Bisakah seorang nenek renta dan tetangganya yang berani melawan arus kekuasaan dan kebohongan yang menjerat desa mereka? Ataukah keadilan akan tersesat di balik bayang-bayang mafia tanah yang tak terjangkau? Angin sore menyapu lembut halaman rumahku. Bau tanah yang lembab bercampur dengan aroma bunga melati dari sudut pekarangan kecil itu, membawa ingatan yang sudah lama tertanam di kepalaku. Sudah lebih dari 40 tahun aku tinggal di sini, di rumah kayu ini, di atas tanah yang dulu aku dan suamiku beli dengan jerih payah. Setiap sudutnya punya cerita, setiap celah di dinding, setiap retakan di lantai, semuanya menyimpan kenangan. Namaku Sari. Usia sudah menginjak 68. Orang-orang memanggilku Bu Sari dengan nada hormat yang kadang membuatku tertawa sendiri. Tak banyak yang tersisa dariku selain rambut putih, tubuh renta, dan tangan yang keriput. Tapi aku masih bisa berdiri, masih bisa menyiram bunga setiap pagi dan membuat kopi panas sendiri tanpa bantuan siapapun. Dan di atas segalanya, aku masih punya rumah ini. Sukamaju bukan desa besar. Jalanannya tidak semua beraspal, dan kadang listrik padam tanpa pemberitahuan. Tapi ketenangannya, tidak tergantikan. Disinilah anakku dulu bermain layangan. Disinilah aku menanam pohon mangga pertama saat suamiku masih hidup. Dan di sini jugalah aku mengantar kepergiannya ke liang lahat 20 tahun yang lalu. Siang itu, ketika aku sedang membersihkan rak buku di ruang tengah, suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Aku mengintip dari jendela, melihat dua pria berseragam rapi turun dengan amplop di tangan. Salah satunya tampak muda, satunya lagi sudah separuh baya. "Selamat siang, Bu Sari," tanya pria tua itu saat aku membuka pintu. "Iya, saya sendiri. Ada apa ya?" tanyaku sambil menahan rasa penasaran. "Surat dari kantor pengembang, Bu, terkait pembaruan data kepemilikan tanah. Mohon dibaca dan ditandatangani." "Ya," katanya sambil menyerahkan amplop berwarna coklat. Aku menerimanya, walau dada ini terasa sedikit aneh. Ada yang tidak biasa. "Maaf, ini tanah saya. Saya rasa tidak ada keperluan untuk pembaruan apapun," jawabku hati-hati. Pria itu hanya tersenyum, lalu mengangguk sopan. "Silakan dibaca dulu saja, Bu. Kami hanya menyampaikan," katanya. Lalu mereka pergi begitu saja. Aku berdiri di depan pintu beberapa detik, memegang amplop itu erat-erat. Entah mengapa tanganku gemetar saat membukanya. Dan benar saja, isinya membuat jantungku serasa jatuh ke lantai. Pemberitahuan. Tanah dengan nomor hak milik sekian-sekian atas nama Sari akan dialihfungsikan menjadi lahan pembangunan kawasan terpadu oleh PT Graha Merdeka. Pemilik dimohon mengosongkan area dalam waktu paling lambat 21 hari sejak surat ini diterima. Aku duduk perlahan di kursi tua dekat jendela. Nafasku tersengal. Mata ini terasa berat. Bagaimana bisa? Aku punya sertifikat. Aku punya bukti pembelian. Aku tinggal di sini sejak anakku masih bayi. Tidak mungkin tanah ini tiba-tiba jadi milik orang lain. Tidak mungkin. Sore itu, aku tak sanggup melakukan apapun. Bahkan untuk menyeduh teh saja, aku tak punya tenaga. Mataku hanya tertuju pada kertas itu, seakan berharap kata-kata di dalamnya berubah. Tapi tidak. Isinya tetap sama. Mereka ingin aku pergi. Keesokan paginya, aku memutuskan mengunjungi kelurahan. Jalannya berdebu, panas, tapi aku melangkah dengan tekad. Di dalam kantor kecil itu, aku bertemu Pak Darto, pegawai tua yang sudah lama bekerja di sana. Aku mengenalnya sejak muda. "Saya mohon, Pak Darto, tolong cek data tanah saya. Ini suratnya." Mereka bilang, "Tanah saya bukan milik saya lagi," ucapku sambil menyerahkan surat itu. Pak Darto membaca dengan alis mengernyit. "Ini aneh, Bu. Soal pengembang, saya belum dengar apa-apa. Tapi biar saya cek dulu arsipnya, ya."
Aku duduk menunggu, berdoa dalam hati. Semoga ini hanya kesalahan pencatatan. Semoga ini bisa diselesaikan. Tapi, saat Pak Darto kembali, wajahnya pucat. Bu, maaf. Data tanah atas nama Ibu tidak ada di sini. Sepertinya sudah dihapus atau dipindahkan. Dunia seolah runtuh. Aku menahan air mata yang ingin tumpah. Tidak mungkin, Pak. Saya punya sertifikatnya. Saya simpan di lemari besi rumah. Saya percaya, Bu. Tapi sistem kami kosong. Dan ini bukan pertama kalinya terjadi belakangan ini. Aku memandangnya, tak sanggup bicara. Dalam hati, aku tahu, ini bukan kesalahan, ini rencana. Malam itu, aku duduk sendirian di teras rumah. Bulan menggantung di langit, pucat, seperti wajahku. Aku tidak menangis. Belum. Tapi hati ini berat, seakan dipenuhi batu. Lalu, suara langkah kaki mendekat. Maya. Dia tetanggaku. Usianya jauh lebih muda, baru 30-an. Seorang tentara wanita, penuh keberanian. Sejak orang tuanya meninggal, dia tinggal sendiri di rumah yang dulunya rumah masa kecilnya. Dia sering mampir membawa sayur atau sekadar mengobrol. Gadis baik. Ada apa, Bu? Saya lihat ibu dari tadi duduk murung. Aku menoleh padanya, mencoba tersenyum. Maya, mereka ingin ambil tanah kita. Maya duduk di sebelahku, mendengarkan tanpa menyela saat aku bercerita. Tentang surat itu. Tentang kantor kelurahan. Tentang data yang hilang. Di matanya, aku melihat sesuatu. Api. Bukan hanya kemarahan tapi juga tekad. Ibu jangan takut. Kalau ini ulah mereka yang coba main kotor, saya tidak akan diam. Aku hanya mengangguk pelan. Dalam hati aku merasa, mungkin, aku tidak sendiri. Malam itu aku tidur dengan mata terbuka. Pikiran ini tak bisa tenang. Tapi satu hal aku tahu pasti. Tanah ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini rumah. Ini hidupku. Ini warisan yang harus aku pertahankan. Apapun caranya. Dan aku akan berjuang. Namanya Maya. Ia tinggal di rumah sebelah. 2 langkah dari halaman kecil tempat aku menanam kenanga. Rumah peninggalan orang tuanya itu kini tak serapi dulu. Tapi masih berdiri dengan dinding papan yang teguh, seperti pemiliknya. Maya baru kembali ke Sukamaju sekitar 2 bulan lalu, setelah bertahun-tahun bertugas sebagai tentara. Ia kembali sendirian, tanpa orang tua, tanpa saudara, dan tampaknya tanpa siapapun. Aku mengenalnya sejak ia kecil. Dulu dia suka bermain kelereng bersama anakku, Aldi, di lapangan kecil belakang rumah. Ibunya, Bu Ratih, sering datang membawakanku kue saat lebaran, tapi waktu dan keadaan telah mengubah banyak hal. Aldi pergi merantau dan tidak pernah kembali. Suami Maya meninggal dalam kecelakaan militer saat mereka baru menikah setahun. Sejak itu, Maya berubah. Ia tidak lagi banyak bicara. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam, seolah selalu bersiaga. Tubuhnya tegap, langkahnya ringan namun penuh kendali. Tapi di balik semua itu aku tahu, dia menyimpan luka. Luka yang dalam dan belum sembuh. Pagi itu, setelah malam yang panjang dan penuh gelisah, Maya datang mengetuk pintu rumahku lebih awal dari biasanya. Aku masih memakai daster lusuh dan belum sempat menyisir rambut. Tapi dia tidak peduli. Ibu, siap? Kita ke kantor kelurahan, katanya singkat. Aku mengangguk. Tidak banyak kata-kata di antara kami. Kadang, cukup satu tatapan untuk memahami bahwa kami berpikir sama. Perjalanan ke kantor kelurahan kali ini berbeda. Maya membawa serta tas ransel kecilnya, yang tampaknya selalu berisi berkas penting dan alat komunikasi. Di tangannya, ia menggenggam map biru berisi fotokopi sertifikat tanahku. Ini tidak bisa dibiarkan, Bu. Kalau data Ibu benar-benar dihapus dari sistem kelurahan, ini bukan kesalahan biasa. Ini kejahatan, katanya sambil mengemudi motornya perlahan. Aku memegang pinggangnya erat, bukan karena takut jatuh, tapi karena aku takut kehilangan satu-satunya harapan yang tersisa. Sesampainya di kantor kelurahan, suasananya sunyi. Seorang pegawai muda menyambut kami dengan senyum yang tampak dibuat-buat. Kami ingin bertemu Pak Darto, kata Maya tanpa basa-basi.
Pegawai itu menunduk sedikit. Maaf, Bu. Pak Darto sedang cuti. Beliau tidak masuk beberapa hari ini. Cuti? Sejak kapan? Tanya Maya curiga. Baru kemarin, Bu. Ada urusan keluarga, katanya. Aku menatap Maya, dan dia membalas dengan tatapan yang sama. Ini terlalu kebetulan. Kami pulang dengan tangan kosong. Tapi tidak dengan pikiran kosong. Maya sudah mulai menyusun potongan-potongan teka-teki itu di dalam kepalanya. Sore harinya, Maya datang lagi ke rumahku, kali ini membawa laptop dan printer portabel. Ia duduk di meja makan kecilku dan mulai mengetik sesuatu. Apa yang kau kerjakan, Nak? Tanyaku sambil menyuguhkan teh hangat. Aku buat surat keberatan resmi atas surat penggusuran itu. Kita akan kirimkan ke kantor BPN dan kantor gubernur. Sekalian aku juga mau buat laporan ke ombudsman. Semua harus tercatat. Aku duduk diam. Dalam hati, aku mulai merasa ada kekuatan yang lebih besar dari diriku, dan itu ada di dalam diri Maya. Setelah menyelesaikan surat itu, Maya menunjukkan fotokopi sertifikat tanahku yang telah ia pindai. Ibu punya salinan digitalnya juga sekarang. Kalau sampai dokumen aslinya hilang atau diambil, kita masih punya bukti. Aku mengangguk, menahan air mata yang menggantung di pelupuk. Tidak pernah dalam hidupku aku berpikir akan berjuang mempertahankan tanahku dari orang-orang yang mengaku berhak hanya karena punya uang dan kekuasaan. Malam menjelang. Aku duduk di beranda, menatap langit yang mulai gelap. Bintang-bintang belum muncul, suasana desa sunyi, hanya terdengar suara jangkrik bersahut-sahutan dari balik semak. Maya datang lagi. Kali ini, dia membawa berkas tambahan dan sebotol air mineral. Ia duduk di bangku rotan di sebelahku, dan kami diam cukup lama. Aku pernah kehilangan sesuatu yang tidak bisa aku ambil kembali, ucapnya tiba-tiba, lirih. Waktu suamiku meninggal, aku tidak sempat melihat wajahnya terakhir kali. Hanya dapat kabar lewat radio. Bahkan jasadnya pun tidak kembali dalam bentuk utuh. Aku menoleh, ingin menyentuh bahunya. Tapi tanganku urung. Maya tidak butuh pelukan. Ia butuh pengertian. Itu sebabnya aku tidak mau ada lagi yang diambil begitu saja dari orang lain. Lanjutnya. Apalagi dari orang seperti ibu, yang sudah menjaga tanah ini seperti bagian dari jiwanya. Aku terdiam. Udara terasa lebih berat malam. Itu. Kau tidak harus membantuku, Nak. Ini bukan tanggung jawabmu. Maya tersenyum kecil. Tidak, Bu. Ini bukan soal tanggung jawab. Ini soal benar dan salah. Dan kalau kita tidak melawan sekarang, besok-besok desa ini tinggal nama. Aku menarik napas dalam. Pandanganku menyapu seluruh halaman. Lampu kuning temaram dari lampu gantung. Di teras menerangi wajah Maya yang penuh tekad. Entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak surat itu datang, aku merasa tidak takut. Beberapa hari berikutnya, Maya mulai bertanya-tanya ke tetangga lain. Ia mengajak ngobrol Pak Bowo, ketua RT, yang tampak bingung saat Maya tunjukkan surat dari pengembang. Ia bertanya ke Pak Imam, mantan lurah, yang menggeleng pelan dan berkata, "Ini permainan orang atas, Mei. Kalau kalian lawan hati-hati. Dari hari ke hari, satu demi satu, kepingan puzzle itu mulai terbuka. Tanah kami bukan satu-satunya yang diincar. Ada 5 rumah lain di desa ini yang sudah lebih dulu diurus. Entah lewat intimidasi, surat palsu, atau sekadar hilangnya data dari kelurahan, dan semuanya kini kosong. Mereka bukan cuma pengembang, kata Maya padaku suatu malam. Mereka jaringan mafia tanah, bergerak sistematis. Mereka bisa beli polisi, pegawai kelurahan, bahkan tokoh masyarakat. Aku terdiam. Kata-kata Maya seperti membuka dunia baru yang menakutkan. Dunia tempat hukum bisa dibeli, dan kebenaran dikubur dengan uang. Tapi Maya tidak takut, dan aku mulai belajar untuk tidak takut juga. Hari-hari selanjutnya, kami bekerja diam-diam, mengumpulkan dokumen, mewawancarai tetangga yang mau bicara, menyimpan foto rumah-rumah kosong yang dulu punya cerita. Maya mencatat semuanya, menyusun laporan yang rapi, dan mulai menyebarkan informasi ke kenalannya yang bekerja di pemerintahan dan media.
Dunia mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi di desa kecil bernama Sukamaju. Tapi kami tahu, dan kami tidak akan tinggal diam. Pagi itu, setelah mendengar cerita Bu Sari yang makin membuat hati sesak, aku memutuskan untuk kembali ke kantor kelurahan. Bukan hanya mencari jawaban, tapi juga menyelami ke dalam lubang hitam yang selama ini tak terlihat. Surat penggusuran itu bukan sekadar surat. Ia adalah awal dari sesuatu yang lebih gelap. Langkahku berat ketika masuk ke ruang pelayanan kelurahan yang tercium aroma cat yang masih basah dan debu kertas arsip yang menumpuk di sudut ruangan. Seorang pegawai muda menyapaku dengan senyum yang kurang tulus. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Tanyanya sambil melirik ke layar komputer. "Aku butuh akses ke arsip tanah milik Bu Sari," jawabku. "Ini penting." Pegawai itu menatapku dengan mata yang dingin lalu berkata, Maaf Bu, itu harus ada izin dari atasan. Lagi pula, arsip digital sudah diperbaharui. Data lama mungkin sudah tidak berlaku. Aku merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau begitu, tolong cek ulang. Ada surat penggusuran yang diterima Bu Sari. Kami ingin memastikan keabsahannya. Senyum, pegawai itu menghilang. Surat itu? Saya tidak tahu menahu. Aku menghela napas dalam-dalam, berusaha menahan jengkel. Kalau tidak ada di sini, apakah mungkin arsip itu sengaja dihapus? Pegawai itu diam lama, lalu berkata dengan suara pelan, "Tidak mungkin itu terjadi tanpa perintah dari atas." Aku mengangguk pelan. Maksudnya jelas. Ada kekuatan besar yang bekerja di balik layar. Sesuatu yang bukan hanya mengancam Bu Sari, tapi juga seluruh desa. Di luar, udara makin panas dan debu jalanan berputar-putar diterpa angin. Aku duduk di bangku taman kecil di depan kantor kelurahan, mencoba menenangkan diri. Aku membuka telepon genggam, menghubungi seorang kenalan lama yang bekerja di Dinas Agraria Provinsi. "Pak Rian, saya Maya. Ada kasus serius di Sukamaju. Tanah Bu Sari dan beberapa warga hilang datanya dari arsip kelurahan. Surat penggusuran sudah diterbitkan, tapi saya curiga ini tidak sah." Jelasku cepat, suara di ujung telepon terdengar serius. "Maya, itu indikasi kuat mafia tanah bekerja. Sudah banyak laporan serupa. Mereka manipulasi data, intimidasi warga, bahkan melibatkan oknum pejabat. Dari mana saya bisa dapat bukti? Apa ada jalur resmi untuk melaporkan ini tanpa risiko?" "Pak, Rian berjanji akan mencarikan dokumen pendukung dan kontak penting yang bisa membantu." Aku merasa sedikit lega, tapi juga sadar, waktu kami terbatas. Keesokan harinya, aku menemui Pak Darto di sebuah warung kopi kecil tak jauh dari kelurahan. Ia tampak lebih tua dan lesu daripada dulu. "Pak Darto, saya tahu Ibu Sari ini tetanggamu. Saya butuh bantuan, Pak. Tolong ceritakan apa yang terjadi sebenarnya." Pak Darto menarik napas panjang. "Sebenarnya saya sudah curiga lama, Maya. Sudah ada tekanan dari atas untuk mengubah data dan memuluskan proses pengambilalihan tanah. Saya coba menolak, tapi..." Matanya berkaca-kaca. "Saya takut kehilangan pekerjaan. Saya juga manusia, Maya." Aku mengangguk memahami. "Kami butuh kebenaran, Pak. Untuk Ibu Sari dan warga desa lain yang jadi korban." Pak Darto mengeluarkan sebuah map lusuh. "Ini beberapa dokumen lama yang saya sembunyikan. Bisa dipakai sebagai bukti kalau tanah itu milik Bu Sari." Hatiku berdegup cepat. Akhirnya kami punya sesuatu yang nyata. Di malam yang sunyi, aku dan Bu Sari duduk bersama di ruang tamu rumahnya. Dengan hati-hati, aku memperlihatkan dokumen yang Pak Darto berikan. Ini buktinya, Bu. Kami tidak akan kalah," kataku penuh. Semangat matanya berkaca-kaca. "Kalau begini, aku punya harapan. Aku mau berjuang sampai akhir." Namun, di balik harapan itu, bayangan gelap masih mengintai. Kami tahu bahwa melawan mafia tanah bukanlah perkara mudah. Mereka punya uang, pengaruh, dan keberanian untuk menekan siapapun yang menghalangi. Hari-hari berikutnya, tekanan di desa semakin terasa. Rumah-rumah tetangga yang juga menjadi target mulai mengalami intimidasi. Ada suara-suara yang tak bersahabat di lorong-lorong malam. Polisi yang seharusnya melindungi malah tampak berbalik mengawasi kami.
Namun aku dan Bu Sari semakin erat. Kami tahu, kami berdiri di garis depan, dan kami harus berani. Dengan dokumen di tangan dan tekad yang membara, kami bersiap untuk melangkah lebih jauh. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti desa Sukamaju. Udara terasa dingin menyusup ke tulang, mengingatkan aku bahwa perjuangan ini tidak akan mudah. Bersama Bu Sari, aku menyusun rencana untuk mencari lebih banyak bukti yang bisa menguatkan posisi kami. Dokumen yang diserahkan Pak Darto kemarin belum cukup. Kami perlu menemukan jejak yang lebih konkret, sesuatu yang tidak bisa dipalsukan atau dihapus begitu saja. Kita harus ke kantor pengembang, Bu, kataku pada Bu Sari sambil meneguk teh hangat di teras rumahnya. Mereka pasti punya arsip sendiri tentang tanah-tanah ini. Mata Bu Sari berkilat, namun terselip kekhawatiran. Tapi Maya, mereka itu, saya dengar orangnya berbahaya. Jangan sampai kau celaka. Aku menggenggam tangannya erat. Kita tidak bisa diam, Bu. Kalau kita kalah sekarang, tidak hanya tanah ibu yang hilang. Semua warga akan kehilangan tempat mereka berpijak. Dengan tekad bulat, kami memulai perjalanan ke kantor PT Graha Merdeka, pengembang yang tertera di surat penggusuran itu. Gedung. Kantor pengembang itu berdiri megah di pinggir kota, dengan kaca-kaca besar yang memantulkan sinar matahari. Di pintu masuk, seorang satpam bertubuh kekar menyambut kami dengan tatapan dingin. Ada keperluan apa, Bu? Tanyanya tanpa senyum. Aku dan Bu Sari saling berpandangan. Kami ingin bertemu dengan manajer proyek. Ini tentang surat penggusuran tanah di desa kami. Satpam itu menatap kami tajam, lalu mengangguk singkat. Tunggu di ruang tunggu. Waktu berlalu dengan lambat. Ruang tunggu itu dingin, dengan kursi kulit hitam yang kaku dan layar TV yang menampilkan iklan properti. Aku mencoba tenang, tapi hatiku berdebar. Seorang pria berpakaian rapi masuk. Wajahnya bersih, tapi matanya dingin seperti baja. Saya Andri, manajer proyek. Apa yang bisa saya bantu? Aku maju sedikit. Pak Andri, surat penggusuran itu ditandatangani atas nama perusahaan ini. Kami ingin tahu dasar hukumnya. Andri tersenyum tipis. Itu sudah prosedur standar kami, Bu. Pemerintah sudah memberikan izin untuk pembangunan kawasan terpadu. Warga harus mengosongkan lahan dalam waktu yang telah ditentukan. Aku mengangkat alis. Kami sudah cek di kantor kelurahan. Data tanah kami tidak ada. Ada kemungkinan data itu dimanipulasi. Wajah Andri berubah dingin. Saya rasa itu bukan urusan saya. Perusahaan hanya menjalankan keputusan. Kami keluar dari gedung itu dengan perasaan semakin berat. Ada sesuatu yang disembunyikan, tapi kami belum bisa membuktikannya. Kembali ke desa, kami mulai bertanya-tanya pada warga yang sudah terdampak. Dari mereka, kami mendengar bisikan-bisikan tentang seorang pria yang mengatur segala sesuatu di balik layar. Namanya Rahmat. Seorang yang dikenal licik dan punya pengaruh besar. Malam itu, aku bertemu Rahmat secara tidak sengaja di warung kopi kecil. Dia tampak santai, tapi tatapannya membuat darahku berdesir. Kau Maya ya? Tentara yang suka ikut campur urusan orang lain, katanya sinis. Aku berdiri, berusaha tenang. Apa yang kau inginkan, Rahmat? Dia tertawa kecil, suara serak. Aku cuman ingin kau tahu, desa ini akan berubah. Kalian cuman bisa pasrah. Aku membalas dengan tegas. Kami tidak akan menyerah. Rahmat menatapku dalam-dalam, lalu berbalik pergi, meninggalkan aura ancaman yang pekat di udara malam itu. Hari demi hari, aku dan Bu Sari semakin terperangkap dalam pusaran pertarungan yang semakin berbahaya. Tapi kami juga semakin dekat, seperti dua pejuang yang saling menguatkan di medan perang. Aku tahu, di balik setiap surat dan ancaman, ada wajah-wajah yang harus kami hadapi. Wajah-wajah yang pernah aku kenal dan yang tak pernah kubayangkan akan berubah menjadi musuh. Desa Sukamaju malam itu sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang berbisik di antara pepohonan. Tapi dalam keheningan itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ada getaran gelisah yang menjalar sampai ke tulang. Setelah pertemuan tak sengaja dengan Rahmat, aku tahu bahaya semakin dekat. Namun yang lebih mengejutkan adalah kenyataan lain yang baru saja terkuak.
sebuah bayangan dari masa lalu yang tiba-tiba muncul dan mengancam segalanya. Beberapa hari sebelumnya, aku bertemu dengan seorang pria bernama Ardi. Dia bukan orang asing, tapi dulu kami adalah teman sekolah. Seorang yang dulu dekat, kini asing dalam dunia yang sangat berbeda. Ardi kini bekerja untuk pihak pengembang. Ternyata, dia bagian dari jaringan mafia tanah yang berusaha menguasai Sukamaju. Aku harus menghadapi kenyataan itu, bahwa perjuangan kami kini tidak hanya soal mempertahankan tanah dan hak warga, tapi juga soal mempertaruhkan loyalitas lama, kepercayaan yang dulu dibangun, dan pilihan yang akan menentukan masa depan. Hari itu aku menemuinya di sebuah warung tua di pinggir kota. Ardi duduk dengan santai, segelas kopi di tangan. Wajahnya masih sama, tapi sorot matanya keras dan penuh rahasia. "Kau masih pejuang desa ini?" tanyanya sambil menyeringai. Aku membalas dengan dingin. "Aku berjuang untuk keadilan, bukan untuk uang dan kekuasaan." Ardi tertawa pelan. "Maya, kau terlalu naif. Dunia ini tidak seperti dulu. Aku punya alasan kenapa aku di sini. Mungkin kau harus mengerti." Aku menatapnya penuh curiga. "Apa itu?" Dia menarik nafas panjang. "Aku ingin membantu, tapi aku juga punya beban. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini." Kami duduk dalam diam yang penuh ketegangan, masing-masing membawa rahasia dan luka lama. Malamnya, aku pulang dengan pikiran berat. Aku menceritakan semuanya kepada Bu Sari. Wajahnya yang sudah dipenuhi keriput itu mengeras. "Kau harus hati-hati, Maya. Orang yang dulu kita anggap teman bisa menjadi musuh paling berbahaya." Aku mengangguk. Aku tahu, sekarang pertarungan. Ini bukan hanya tentang tanah, tapi juga hati dan kepercayaan. Keesokan hari, aku mulai menggali lebih dalam tentang Ardi. Dari informasi yang kuberoleh, ternyata dia dipaksa masuk ke jaringan mafia itu karena ancaman terhadap keluarganya. Tapi di balik itu, ada keraguan dalam dirinya. Aku mulai bertanya-tanya, apakah masih ada harapan untuknya? Atau apakah dia hanya bagian dari permainan kotor yang harus kami lawan sampai habis? Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin menebal. Polisi yang seharusnya menjadi pelindung malah semakin sering terlihat bersekongkol dengan mafia tanah. Surat-surat palsu bertebaran, dan warga desa mulai merasa terpojok. Namun, aku dan Bu Sari semakin kuat. Kami tak hanya berjuang mempertahankan tanah, tapi juga mempertahankan harapan. Di tengah pergolakan itu, aku sadar satu hal. Kadang, musuh terdekat bukanlah orang yang tidak kita kenal, tapi mereka yang pernah kita panggil teman. Pagi itu, mentari baru saja muncul di balik bukit ketika aku melangkah keluar rumah dengan kepala penuh pikiran. Udara desa Sukamaju terasa begitu berat, seperti menekan dada setiap orang yang tinggal di sini. Setiap sudut desa menyimpan cerita yang belum terungkap, dan aku tahu, hari ini adalah hari yang tak bisa dihindari. Bu Sari sudah menungguku di teras rumahnya. Wajahnya terlihat lebih tegas dari biasanya. "Maya," katanya pelan tapi pasti, "kita harus bergerak sekarang. Jika kita terus menunggu, mereka akan mengambil semuanya tanpa ampun." Aku mengangguk. Ini bukan lagi tentang sebidang tanah yang kami perjuangkan. Ini tentang harga diri, tentang warisan, tentang siapa kami sebenarnya. Kami mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kami bayangkan sebelumnya. Setelah mendapat dukungan dari beberapa warga yang masih berani bersuara, kami mengadakan pertemuan kecil di rumah Bu Sari. Di sana, suasana menjadi penuh ketegangan. Orang-orang yang biasanya ramah kini tampak waspada dan penuh kekhawatiran. "Kita harus kumpulkan bukti lebih banyak," kataku, menatap wajah-wajah yang penuh harap. Ini bukan hanya soal dokumen yang hilang, tapi tentang korupsi dan kolusi yang terjadi di balik layar. Pak Darto yang duduk di pojok ruangan mengangguk. Pelan. Aku sudah coba menghubungi beberapa kenalan, tapi mereka takut. Polisi pun mulai ikut bermain. Tiba-tiba pintu terbuka, dan Maya, tetangga yang juga seorang tentara, masuk membawa beberapa berkas penting yang dia dapatkan dari kontaknya. "Di luar desa, ini dia,"
katanya sambil menyerahkan tumpukan dokumen. Ini bukti keterlibatan polisi dengan mafia tanah. Kegaduhan kecil terjadi di ruangan itu. Beberapa warga mulai menangis. Ada yang mengangkat tangan ingin bertanya. Tapi aku menenangkan mereka. Kita harus tetap fokus. Bukti ini bisa mengubah segalanya. Malamnya, aku terjaga memikirkan apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Tiba-tiba ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Berhenti sekarang, atau semuanya akan hancur. Darahku mendidih, tapi aku tahu ancaman itu bukan sekadar gertakan. Ini perang yang sesungguhnya. Keesokan harinya, aku dan Bu Sari pergi ke kantor polisi desa untuk mencoba menyampaikan bukti itu. Namun, saat kami tiba, kami disambut dingin. Kepala polisi tampak acuh tak acuh dan menyuruh kami pulang. Tidak ada bukti yang cukup, katanya dingin. Kalau kalian terus mengganggu, kalian bisa kena masalah. Aku membalas dengan suara tegas. Kami hanya ingin keadilan. Apakah itu salah? Suasana makin panas. Aku tahu kami menghadapi tembok besar yang sulit ditembus. Setelah kejadian itu, aku menemui Ardi lagi. Aku butuh tahu apakah dia masih bisa dipercaya. Pertemuan kami penuh ketegangan, tapi aku berhasil meyakinkan dia untuk membantu. Ardi akhirnya mengaku punya data rahasia yang bisa menjatuhkan jaringan mafia. Namun, dia juga memperingatkanku. Maya, kalau kita terus maju, tidak ada jalan mundur. Mereka akan menyerang habis-habisan. Aku menatapnya dalam-dalam. Aku sudah siap. Malam itu, kami merencanakan langkah berikutnya. Aku, Bu Sari, Ardi, dan Maya, tentara tetangga, berjanji akan bersama melawan hingga akhir. Di desa yang tenang, ini, perlawanan kami mulai bergema. Titik tumpu perjuangan telah tiba. Tidak ada tempat untuk mundur. Desa Sukamaju tidak pernah sama sejak kami memutuskan untuk melawan. Udara yang dulu terasa hangat dan damai kini penuh dengan bisikan ancaman yang mengintai di balik senyum tetangga, di balik pintu rumah yang terkunci rapat. Aku berdiri di depan rumah Bu Sari saat pagi mulai merekah, memandang sekeliling yang sudah berubah. Jalanan yang dulu ramai kini sepi, dan ada rasa takut yang mengendap di mata setiap orang. Wajah-wajah yang aku kenal tampak seperti bayangan, penuh kecemasan dan kepedihan. Aku bisa merasakan beratnya beban yang mereka tanggung, beban yang kami pikul bersama. Pertemuan rahasia kami semakin intensif. Setiap malam, aku, Bu Sari, Ardi, dan Maya, tentara wanita yang selalu setia mendampingiku, berkumpul di ruang tamu Bu Sari yang kini menjadi markas perjuangan kami. Cahaya lampu minyak dan aroma kopi yang menyebar menjadi saksi bisu dari perjuangan yang tak pernah berhenti. Kita harus bersiap, kata Ardi, matanya serius. Mereka tahu kita punya bukti. Mereka tidak akan tinggal diam. Aku mengangguk, merasa gelombang ketakutan dan tekad bercampur aduk dalam dadaku. Apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Ardi menatapku dalam-dalam. Kita harus mengungkap lebih banyak fakta, terutama siapa dalang di balik semua ini. Bukti itu harus sampai ke tangan pejabat yang benar. Maya menambahkan dengan suara tegas. Aku akan coba kontak beberapa rekan di militer dan kepolisian yang bisa dipercaya. Kita perlu perlindungan, tidak hanya bukti. Namun, langkah-langkah kami mulai mendapat perlawanan nyata. Suatu malam, rumah Bu Sari diganggu. Ada suara keras, seperti orang berusaha memecah pintu, disertai teriakan yang membuat seluruh desa terjaga. Aku berlari keluar bersama Maya, hati berdetak kencang. Di luar, kami hanya menemukan jejak kaki dan sebotol bensin yang sengaja ditinggalkan sebagai ancaman. Bu Sari duduk dengan tubuh gemetar, matanya memerah. Mereka ingin kami takut, tapi kami tidak boleh menyerah. Keesokan harinya, aku mendapat telepon dari Ardi. Suaranya terdengar panik. Maya, ada kabar buruk. Dokumen yang kita simpan di rumah aman, tapi beberapa teman Ardi di luar desa ada yang ditangkap. Mereka dianiaya untuk membuat kami diam. Aku merasa dunia seakan runtuh. Semua yang kami perjuangkan kini benar-benar dipertaruhkan. Kami memutuskan untuk melakukan pertemuan dengan beberapa tokoh penting di kota terdekat. Di tengah malam,
kami berangkat dengan kendaraan yang kami sembunyikan agar tidak mudah diketahui. Di sana, kami bertemu dengan seorang pejabat yang memiliki integritas tinggi, Pak Gunawan. Dia mendengarkan dengan seksama, matanya menyala penuh perhatian. "Kalian berani," katanya. "Ini berisiko besar, tapi saya akan bantu mengawal proses ini. Kita mulai dari penyelidikan resmi ke jalur hukum. Harapan kecil mulai tumbuh, tapi aku tahu ini baru awal dari pertarungan panjang. Di desa, ketegangan semakin memuncak. Warga yang mendukung kami mulai menjadi sasaran intimidasi. Ada yang kehilangan pekerjaan, bahkan rumah mereka diteror dengan coretan-coretan ancaman. Aku tak bisa membiarkan ini terus terjadi. Bersama Maya, kami mulai membentuk kelompok pengamanan warga untuk menjaga keamanan malam. Suatu sore, aku mendapat kunjungan tak terduga. Seorang wanita muda datang membawa pesan dari Rahmat, pria yang dulu kutemui di warung kopi. Dia ingin bertemu, katanya, untuk bicara damai. Aku ragu. Tapi aku tahu, dalam permainan ini, musuh sekalipun bisa menjadi kunci. Kami bertemu di sebuah warung tersembunyi, jauh dari pengawasan. Rahmat datang dengan wajah serius, tanpa senyum. "Kau tidak mengerti, Maya. Ini bukan tentang siapa yang benar atau salah. Ini soal kelangsungan hidup." Aku membalas, kalau hidup itu harus mengorbankan orang lain, itu bukan hidup yang layak. Dia menghela napas. "Aku tahu kalian punya bukti kuat, tapi kalian juga harus sadar, ada kekuatan besar yang bisa menghancurkan semua orang." Pertemuan itu membuatku sadar bahwa lawan kami bukan hanya para mafia, tapi sistem yang korup dan penuh intrik. Malam itu, aku duduk termenung di teras rumah Busari. Angin dingin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Aku memikirkan semua yang telah terjadi, pengkhianatan, ancaman, harapan yang terpatri dalam setiap detak jantung kami. Aku tahu kami berdiri di ambang bahaya, tapi aku juga tahu, jika kami mundur sekarang, Desa Sukamaju akan hilang tanpa suara. Dengan tekad membara, aku berbisik pada diri sendiri. Ini bukan hanya tentang tanah. Ini tentang keberanian untuk berdiri dan melawan ketidakadilan. Kami harus menang. Dingin malam itu menusuk hingga ke tulang. Angin berhembus pelan, menggerakkan dedaunan yang bergesekan satu sama lain seperti bisikan rahasia yang tak kunjung berhenti. Aku duduk di teras rumah Busari, mataku terpaku pada langit yang gelap, penuh bintang yang seakan mengawasi setiap langkah kami. Perjuangan yang kami jalani sudah sampai di titik kritis. Semakin kami berani mengungkap kebenaran, semakin besar pula tekanan yang kami rasakan. Desa Sukamaju berubah menjadi medan perang tak terlihat, penuh tipu daya dan ancaman yang datang tanpa henti. Malam itu, suara langkah berat terdengar di kejauhan. Aku merasakan getaran di dada, tanda bahwa malam ini bukanlah malam biasa. Tiba-tiba pintu rumah terbuka dengan kasar, dan beberapa pria bertopeng masuk dengan wajah dingin tanpa belas kasihan. Mereka datang bukan untuk berdialog, tapi untuk menghancurkan harapan yang kami bangun. Aku berusaha menahan diri, dan tidak panik, tapi Busari langsung berdiri, matanya membara seperti bara api yang siap menyala. Salah satu pria berkata dengan suara serak, "Kalian harus berhenti. Jika tidak, ini hanya awal dari kehancuran." Aku menggenggam tangan Busari erat, mencoba menenangkan dirinya dan diriku sendiri. "Kami tidak akan mundur." Aku berkata tegas, menatap mereka tanpa gentar. Mereka meninggalkan kami dengan ancaman yang membekas dalam diam. Busari terjatuh ke kursi dengan tubuh gemetar, sementara aku merasakan beban berat yang mengerogoti semangat kami. Hari-hari berikutnya penuh dengan ketegangan yang semakin meningkat. Berita intimidasi menyebar cepat, dan sebagian warga mulai kehilangan harapan. Tapi aku tahu, menyerah bukan pilihan. Aku mengunjungi satu persatu warga, menguatkan mereka agar tetap bersatu. Maya, tentara wanita yang setia, selalu mendampingiku, memberikan rasa aman dan semangat. Namun, di balik keberanian itu, aku menyadari satu hal. Perjuangan kami bukan hanya soal mempertahankan tanah. Ini adalah pertarungan jiwa, pertarungan yang
menguji batas ketahanan dan kepercayaan pada sesama. Di tengah perjuangan, aku mendapat kabar mengejutkan dari Ardi. Dia datang dengan wajah muram, membawa sebuah amplop tebal yang berisi dokumen rahasia. "Kau harus lihat ini, Maya," katanya, pelan. "Ini bukti kuat keterlibatan pejabat tinggi dalam kasus mafia tanah ini." Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Dokumen-dokumen itu berisi korupsi besar yang melibatkan nama-nama penting, bukan hanya pengembang tapi juga aparat, pemerintah dan penegak hukum. "Kita harus segera menyerahkan ini ke Pak Gunawan," aku berkata sambil menatap Ardi. Tapi Ardi menggeleng. "Tidak semudah itu. Jika kita terlalu cepat, mereka bisa menutup kasus ini dan membungkam semua orang." Malam itu, aku tidur dengan pikiran yang bergejolak. Keesokan harinya, aku dan Maya memutuskan untuk menemui Pak Gunawan secara langsung di kantornya. Pertemuan itu berjalan tegang. Pak Gunawan mengakui dokumen tersebut sangat berbahaya, tapi juga merupakan kunci untuk mengungkap seluruh jaringan kriminal yang selama ini tersembunyi. "Kita harus hati-hati dan strategis," ujarnya serius. "Kalau tidak, kita bisa kehilangan semuanya." Waktu berjalan begitu lambat, sementara ancaman semakin nyata. Suatu sore, Bu Sari tiba-tiba jatuh sakit. Aku melihat wajahnya yang dulu penuh semangat kini melemah. "Maya, kau harus melanjutkan perjuangan ini," katanya dengan suara lemah. Aku menggenggam tangannya. Air mata menetes tanpa bisa kubendung. "Bu, kita akan menang. Aku janji." Di tengah keterpurukan itu, aku mendapat pesan dari Rahmat. Dia menawarkan bantuan. Aku ragu, tapi aku tahu bahwa dalam perang seperti ini, aliansi bisa datang dari tempat yang tak terduga. Kami bertemu di sebuah tempat tersembunyi. Rahmat menyodorkan data yang selama ini sulit kami dapatkan. Nama-nama pelaku kunci yang selama ini bersembunyi di balik topeng kekuasaan. "Aku ingin keluar dari lingkaran ini," katanya. "Tapi aku butuh perlindungan." Aku menatapnya lama. "Kalau kau benar-benar ingin membantu, buktikan dengan tindakan." Semangat kami kembali menyala. Dengan bukti baru di tangan, kami mulai merancang langkah berikutnya. Perjuangan ini bukan hanya tentang mempertahankan tanah Sukamaju, tapi juga tentang menuntut keadilan yang sesungguhnya. Di balik senyum penduduk yang mulai meredup, ada harapan yang terus menyala. Harapan bahwa kebenaran akan menang, bahwa keadilan akan ditegakkan. Aku tahu perjalanan ini masih panjang dan penuh liku. Tapi aku yakin, selama kami berdiri bersama, tidak ada yang tidak mungkin. Dengan tekad yang membara, aku bersumpah akan melawan sampai titik darah penghabisan. Untuk Bu Sari, untuk desa kami, dan untuk semua yang percaya pada keadilan. Dari balik jendela rumah Bu Sari, aku menatap hujan yang mengguyur desa Sukamaju dengan deras. Air menetes membasahi kaca, seakan mengaburkan dunia di luar sana. Dunia yang kini terasa penuh badai, tidak hanya secara fisik, tapi juga dalam setiap detak jantung kami. Perjuangan kami telah melewati banyak ujian, namun badai terbesar tampaknya baru saja dimulai. Sejak dokumen rahasia Ardi dan Rahmat sampai ke tangan Pak Gunawan, suasana berubah drastis. Pejabat itu berjanji akan memulai penyelidikan resmi, tapi aku tahu, tidak semua orang mau keadilan ditegakkan. Ancaman semakin nyata. Kali ini bukan hanya lewat pesan dan intimidasi, tapi serangan langsung yang membuat nyawa kami terancam. Suatu malam, saat aku dan Maya pulang dari pertemuan rahasia, kami diserang oleh beberapa pria bertopeng. Mereka datang dari bayang-bayang, dengan senjata tajam dan ketegasan yang mematikan. Kami berhasil melarikan diri, tapi aku masih merasakan dingin pisau yang hampir menusuk pergelangan tanganku. Maya terluka, dan kami tahu itu bukan hanya peringatan. Ini pesan jelas bahwa kami harus berhenti. Namun, yang kami rasakan bukan rasa takut, melainkan kemarahan dan tekad yang semakin membara. Keesokan harinya, desa mulai berbisik tentang kejadian itu. Warga semakin takut, tapi juga semakin yakin bahwa kami berjuang untuk sesuatu yang benar-benar penting. Aku dan Maya merawat luka-lukanya, sementara Bu Sari, meski masih lemah, tetap memimpin semangat kami.
Aku menghubungi Pak Gunawan untuk menekan agar penyelidikan segera dilaksanakan. Dia mengaku sedang berusaha, tapi birokrasi dan tekanan dari atas membuat langkahnya terhambat. Kita harus sabar dan cermat, katanya. Musuh kita besar dan berkuasa. Aku tahu benar maksudnya. Ini bukan hanya perang melawan mafia biasa, tapi juga melawan korupsi sistemik yang merajalela. Dalam keputusasaan itu, aku menerima kabar yang membuat hatiku hancur. Ardi, yang selama ini menjadi sekutu dan harapan kami, ditangkap dengan tuduhan palsu. Dia disiksa agar mau berbicara dan menyerah. Aku merasa dikhianati oleh sistem yang seharusnya melindungi. Namun aku juga sadar, kami harus bertindak lebih cerdas dan berani. Malam itu, aku berjanji pada diri sendiri bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti, sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Aku tahu jalan di depan masih panjang dan berbahaya. Hari berikutnya, aku dan Maya mengadakan pertemuan rahasia dengan beberapa warga desa yang masih setia. Kami mulai merancang strategi baru. Penggalangan dukungan lebih luas, kerjasama dengan media lokal, dan pendokumentasian bukti-bukti secara terbuka. Kami harus membawa suara desa keluar, agar dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di Sukamaju. Sementara itu, Rahmat kembali datang membawa berita penting. Ia berhasil mendapatkan rekaman percakapan antara mafia tanah dan beberapa aparat yang korup. Rekaman itu menjadi senjata baru kami, bukti nyata yang sulit disangkal. Namun, dengan bukti baru itu, ancaman juga meningkat. Rumah Bu Sari diserang lagi, kali ini lebih brutal. Api melalap bagian depan rumah, dan kami harus berjibaku memadamkan kobaran api sambil menyelamatkan dokumen penting. Ketegangan memuncak, tapi semangat kami tak pernah padam. Di tengah badai itu, aku merenung tentang arti pengorbanan. Betapa banyak nyawa yang telah terancam, betapa banyak hati yang terluka. Tapi aku juga melihat kekuatan dalam kebersamaan, dalam tekad yang tidak pernah luntur. Aku tahu, meski badai menghadang, kami akan tetap berdiri tegak. Karena ini bukan hanya tentang tanah, tapi tentang masa depan dan keadilan yang kami perjuangkan bersama. Dengan semangat baru, aku menatap langit yang mulai cerah di ufuk timur. Perjuangan belum selesai, tapi aku yakin kami tidak sendirian. Aku berdiri di tengah lapangan desa Sukamaju, mengamati wajah-wajah yang berkumpul. Mereka adalah orang-orang yang selama ini berjuang bersama, yang tidak pernah gentar menghadapi gelap dan ancaman. Senyum mulai merekah, bukan karena masalah selesai, tapi karena kami berhasil melewati badai yang paling berat. Bu Sari duduk di kursi roda, wajahnya bersinar penuh kebanggaan. Meski tubuhnya tak lagi kuat seperti dulu, semangatnya tetap membara seperti api yang tak pernah padam. Dia menggenggam tanganku dengan erat, seolah ingin memastikan bahwa perjuangan kami tak sia-sia. Setelah berbulan-bulan berjuang dan menghadapi berbagai rintangan, akhirnya pengadilan memutuskan membatalkan sertifikat tanah yang diterbitkan secara ilegal. Mafia tanah yang selama ini mengancam kami mulai kehilangan kekuatannya. Satu persatu aparat yang terlibat dicopot dan diproses hukum. Pak Gunawan menjadi sosok penting dalam perjuangan ini. Dengan integritas dan keberaniannya, ia berhasil membawa suara kami ke tingkat yang lebih tinggi. Aku tahu, tanpa dia, kami tidak akan sampai sejauh ini. Maya berdiri di sampingku, senyumnya tulus dan penuh haru. Kita berhasil, Maya. Semua kerja keras kita tidak sia-sia. Aku menatapnya, rasa syukur membanjiri dada. Ini bukan hanya kemenangan kita, ini kemenangan desa Sukamaju dan semua yang percaya pada keadilan. Namun, di balik kebahagiaan ini, aku tahu perjuangan masih berlanjut. Masih banyak warga di luar sana yang menghadapi ketidakadilan serupa, dan suara mereka harus didengar. Tapi hari ini, kami menikmati kemenangan kecil yang berarti. Saat matahari mulai tenggelam, aku duduk di teras rumah Bu Sari. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah yang basah dan segar. Aku menatap ke arah sawah yang luas, tanah yang telah lama kami perjuangkan. Terima kasih, Bu Sari. Aku berbisik pelan. Karena kau, aku belajar arti keberanian dan harapan. Bu Sari tersenyum,
Matanya berkaca-kaca. Jangan pernah lupa, Maya. Perjuangan memang berat, tapi keadilan selalu layak diperjuangkan. Aku tahu, jalan ke depan masih panjang dan penuh liku, tapi aku siap. Dengan hati yang tegar dan semangat yang tak pernah padam, aku akan terus berdiri untuk desa ini, untuk tanah yang tak terganti, dan untuk masa depan yang lebih baik.